Perkenalkan, nama saya Dini Dwi Hastuti, NIM 501193035 dari UPBJJ UP Bandar Lampung. Ini adalah jawaban dari diskusi 2, studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Dalam artikel tersebut, penulis berfokus pada 5 hal utama. 1. Pentingnya pendidikan multikultural. Penulis menekankan bahwa pendidikan multikultural harus diterapkan sejak dini untuk membentuk karakter bangsa yang ideal, terutama di tengah tantangan yang ditimbulkan oleh revolusi industri 4.0. Kedua, dampak revolusi industri 4.0. Artikel menjelaskan bahwa revolusi industri 4.0 memiliki dampak positif dan negatif, tergantung pada seberapa cepat atau lambat mereka berkembang. 3. Karakter dan identitas nasional. 4. Sifat utama religius, jujur, toleran, dan disiplin harus ditanamkan untuk menjadi bagian dari identitas nasional Anda. Diharapkan bahwa pendidikan dapat menanamkan prinsip-prinsip tersebut kepada generasi berikutnya. Keempat, penerapan dalam kurikulum. Penulis mengusulkan bahwa metode pendidikan yang berfokus pada multikulturalisme perlu dimasukkan ke dalam program pendidikan, termasuk dalam pendidikan kewarganegaraan, supaya dapat membangun nilai-nilai kebangsaan. Kelima, preventif terhadap konflik sosial. Pendidikan yang berbasis multikultural dipandang sebagai pendekatan yang efisien untuk menghindari kemungkinan munculnya konflik sosial yang disebabkan oleh perbedaan etnis, budaya, dan latar belakang lainnya yang semakin nyata di zaman revolusi industri 4.0. Pengalaman dan program pendidikan multikultural di UPTD SD Negeri Adiluhur. Tindakan nyata untuk menerapkan pendidikan multikultural di institusi saya berlandaskan pada prinsip-prinsip pendidikan multikultural yang relevan dalam lingkungan sekolah dasar di tanah air, khususnya di daerah Lampung Timur yang kaya akan keberagaman etnis dan budaya. Pertama, analisis lingkungan dan kebutuhan dengan cara memeriksa kurikulum yang ada saat ini untuk kemungkinan penggabungan nilai-nilai multikultural, melaksanakan pemetaan variasi siswa di SD Negeri Adiluhur suku, agama, latar belakang sosial ekonomi, menilai pandangan dan pemahaman guru mengenai pendidikan multikultural dan juga dengan menemukan persoalan-persoalan sosial budaya yang berkaitan di Kecamatan Jabung. Kedua, pengembangan kurikulum yang berbasis kearifan lokal melalui penerapan cerita rakyat dari berbagai etnis di Lampung dalam proses pembelajaran bahasa, menggabungkan budaya lokal Lampung dengan budaya pendatang Jawa, Bali, dan lain-lain, mengadopsi pendekatan tematik yang mengeksplorasi keberagaman dalam konteks lokal serta memasukkan musik dan tarian tradisional dari berbagai etnis ke dalam pelajaran seni. Kurikulum yang responsif terhadap budaya lokal membuat siswa terlibat secara emosional dalam proses pembelajaran Suswandari 2017. Ketiga, program Sahabat Budaya di kelas dengan mengadakan permainan tradisional dari berbagai daerah selama istirahat atau olahraga. Setiap bulan, siswa mengadakan hari berbagi budaya di mana mereka menunjukkan bagian dari budaya mereka. Mereka juga membentuk kelompok belajar dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Setiap kelas juga memiliki pojok budaya yang secara berkala menampilkan budaya berbeda. Keempat, pelatihan guru untuk kemampuan multikultural melalui pelatihan metode pembelajaran yang mengakomodasi keragaman, menganjurkan penelitian tentang praktik pendidikan multikultural dalam tindakan kelas, melakukan seminar tentang pendidikan inklusif dan anti-bias, dan membentuk kelompok kerja guru untuk mengembangkan materi pembelajaran multikultural. Menurut Zamroni, 2021, guru harus memiliki kemampuan untuk mengenali, menghargai, dan memanfaatkan keragaman siswa sebagai sumber belajar yang kaya. Kelima, berkolaborasi dengan komunitas dan keluarga melalui kunjungan ke berbagai komunitas budaya di Kecamatan Jabung, mengundang orang tua dari berbagai latar belakang untuk berbagi pengalaman dan tradisi, menjalin kerjasama dengan tokoh adat dan pemuka masyarakat untuk program pendidikan multikultural, dan mengadakan festival budaya setiap tahun yang melibatkan seluruh komunitas sekolah. Menurut Syefuddin 2018, kolaborasi antara sekolah dan komunitas menciptakan kontinuitas pengalaman belajar multikultural bagi siswa. Keenam, program Bahasa Sahabat dengan membawakan kosakata dasar dari bahasa lokal yang terdapat di Lampung seperti Lampung, Jawa, dan lainnya, membangun papan informasi yang menggunakan berbagai bahasa di area sekolah, mencatat istilah-istilah tradisional ke dalam kamus sederhana yang diciptakan oleh siswa, serta mengadakan acara bahasa lokal setiap pekan. Ketujuh, penggunaan teknologi untuk pendidikan multikultural melalui pembuatan proyek dokumentasi digital mengenai keberagaman di Kecamatan Jabung, mendorong pertukaran virtual dengan institusi pendidikan dari wilayah lain, memanfaatkan video dan media digital untuk memperkenalkan variasi budaya Indonesia, serta memanfaatkan aplikasi pembelajaran yang mendukung pendidikan multikultural. Kedelapan, survei berkala tentang persepsi siswa terhadap keberagaman untuk evaluasi dan pengembangan berkelanjutan, menyusun metrik yang menunjukkan bahwa program pendidikan multikultural berhasil, analisis perubahan perilaku dan interaksi antar budaya di sekolah, dan menyesuaikan program sesuai dengan hasil evaluasi. Evaluasi program pendidikan multikultural harus berfokus pada perubahan sikap dan perilaku selain pengetahuan. Mahfud, 2019. Di dalam video itu berkisar pada seorang anak lelaki baru bernama Joseph yang mulai bersekolah di kelas tersebut. Dia dengan cepat menjadi objek candaan dan intimidasi dari teman sekelasnya, terutama oleh Kristen. Joseph pada akhirnya menanggapi dengan memukul Kristen, yang berujung pada pertikaian. Di video itu memberikan pelajaran penting tentang bullying dan cara menanganinya. Untuk memulai, sangat penting untuk mengidentifikasi tanda-tanda bullying dan melaporkannya kepada orang dewasa yang dapat dipercaya. Kedua, sangat penting untuk memberikan dukungan dan menunjukkan kepada korban bahwa mereka tidak sendirian. Terakhir, sangat penting untuk menjadi teman yang baik dan menghindari ikut-ikutan dalam bullying. Jika menyaksikan atau menjadi korban perundungan, sangat krusial untuk merespons, laporkan kepada orang dewasa yang dapat dipercaya dan jangan ragu untuk membela diri.
Berikut adalah beberapa poin tertentu yang bisa dipahami dari video itu. Mengajarkan anak-anak mengenai nilai menghormati orang lain tanpa memandang perbedaan sangatlah penting. Mengajari anak-anak mengenai penyelesaian konflik dengan metode yang damai juga merupakan hal yang penting. Sangat penting untuk melatih anak-anak agar menjadi teman yang baik dan saling mendukung.